Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mendemonstrasikan proyek UAS kami Bahasa Pemrograman 3 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Yamin SPD MKOM. Proyek ini berjudul Aplikasi Sistem Pendaftaran Karyawan Toko Manise menggunakan kode Igniter 4 dan MySQL. Proyek ini dibuat oleh kelompok 4 beranggotakan Saya Els Yunita dengan NIM 063. Saya Yesus Tertika dengan NIM 2523044. Saya Umutia Lubis dengan NIM 057. Selanjutnya kami akan menjelaskan gambaran proyek aplikasi kami. Menjelaskan tentang penjelasan tema dan gambaran aplikasi. Tema aplikasi yang kami buat adalah aplikasi sistem pendaftaran karyawan Toko Manise. Masalah yang ingin diselesaikan adalah proses pendaftaran karyawan yang masih dilakukan secara manual, sehingga data sharing tidak rapi dan sulit dikelola. Oleh karena itu, aplikasi yang kami buat berfungsi untuk memfasilitasi proses pendaftaran karyawan secara terkomputerisasi, menyimpan data ke dalam database secara terstruktur, serta memudahkan admin dalam mengelola dan mencari data karyawan. Ini adalah gambaran utama aplikasi yang kami buat. Project kode Igniter 4 yang dimana folder controller yang dimana ada beberapa folder. Yang pertama ada controller, ada database, ada view, ada model. Folder controller digunakan untuk mengatur alur logika aplikasi model untuk mengelola data dan database. Dan untuk view, tampilan adalah sebuah tampilan aplikasi. Selain itu, struktur database dibuat menggunakan migration yang ada di folder database atau migration. Semua kontrol model dan migration pada aplikasi ini dibuat menggunakan CLI kode Igniter, yaitu perintah PHP Spark, seperti make controller yang dimana dibuat di terminal ini. Pada saat kita mengetik di terminal yaitu PHP Spark make model pendaftaran model, maka di folder model kita akan dibuatkan satu file pendaftaran model. Nah, pada saat kita mengetik PHP Spark make controller bus controller, maka kita akan dibuatkan satu file lagi di folder controller yaitu bus controller. Menjelaskan tentang database ERD dan migration. Database pada aplikasi ini kami buat menggunakan migration. Bukan kami buat secara manual di PHP MyAdmin, tetapi menggunakan PHP Spark make migration di terminal Visual Studio Code. Ada 5 tabel yang kami buat. Yang pertama ada tabel user. Adapun file penting yang ada di tabel user ini ada ID. Yang kedua, kami membuat tabel status pendaftaran. File pentingnya yaitu ada ID juga. Yang ketiga, ada tabel pendaftar. File penting yang ada di tabel pendaftar ada ID, jabatan ID, status ID, dan user ID. Tabel keempat ada jabatan. File penting yang ada di tabel jabatan ini ada ID. Dan tabel yang terakhir kami buat yaitu ada berkas pendaftaran. Di dalam tabel berkas pendaftaran ini, file pentingnya yaitu ada ID. Adapun relasi antar tabel, kami menggunakan konsep one-to-many. Tentang demo register dan login. Pada halaman ini adalah halaman register. Pada halaman ini, jika kita belum punya akun, kita harus mendaftar dulu di register. Di sini saya sudah membuat username dan passwordnya. Saat saya klik register now, maka akun tersebut akan terdaftar di database dan mempunyai akun. Seperti dilihat pada database ini, username-nya dan akunnya sudah masuk. Akun yang kita buat tadi terdaftar di database, maka di sini kita tinggal login menggunakan akun tersebut, lalu kita klik tombol login.
maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Autentikasi menggunakan session dilakukan dengan menyimpan data login pengguna ke dalam session setelah login berhasil. Session ini digunakan untuk menandai bahwa pengguna sudah terautentikasi, sehingga hanya pengguna yang memiliki session yang bisa mengakses halaman tertentu. Dan kami juga menggunakan role user yang dimana berfungsi untuk mengatur hak akses, di mana role disimpan di session dan menentukan halaman serta fitur yang bisa diakses pengguna. Role user digunakan untuk membedakan hak akses pengguna dalam sistem. Setelah login berhasil, role pengguna disimpan di dalam session berdasarkan rule tersebut, sehingga pembatasan akses dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai, misalnya user ke dashboard user dan admin ke dashboard admin. Pada saat user ingin mengakses admin, maka akses akan ditolak karena menggunakan rule, karena user hanya bisa mengakses bagian user, tidak bisa mengakses bagian admin, maka servernya akan menolak. Saya akan menjelaskan tentang demo CRUD yang dimana pertama saya akan menjelaskan yaitu bagian create, yaitu memasukkan biodata pendaftar. Misalnya pas bagian nama pendaftar ini saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu si Yunita, emailnya alsiyunita@gmail.com, lalu nomor HP-nya masukkan alamat, misalnya alamatnya ada di Pasaman. Lalu kita isi tanggal mendaftarnya. Tanggal mendaftarnya misalnya yaitu tanggal 19 Desember 2025. Lalu setelah semuanya diisi, kita akan mengklik tombol buat pendaftaran ini. Saya akan menjelaskan bagian demo ajak dan validasi. Ini adalah halaman register pada aplikasi Toko Manise yang digunakan untuk pendaftaran akun pengguna. Proses pengiriman data dilakukan menggunakan jQuery aja, sehingga data dikirim ke server tanpa reload halaman. Jika data berhasil, sistem menampilkan pesan pendaftaran akun berhasil. Jika terjadi kesalahan, sistem tampilkan pesan. Baiklah, kesimpulan dari proyek kami ini yaitu aplikasi pendaftaran karyawan ini belum siap sepenuhnya karena masih terdapat beberapa error dan proses penyimpanan data yang belum berjalan dengan baik. Namun, alur utama aplikasi telah berhasil dibangun dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan ada sedikit kendala pada proyek kami ini, yaitu bagian CRUD-nya berhasil dibuat, tapi tidak tersimpan di dalam database. Sekian saja video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.